Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo. Baik Bapak Ibu Saudara, langsung kita buka kitab suci kita dari Yesaya pasal yang ke-14. Kita sudah masuk di pasal 14. Dalam ibadah pendalaman kitab suci atau dalam pola tabernakel, ibadah meja roti sedia. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 2, ukurlah mereka yang di ruangan kudus dan yang beribadah di dalamnya, tapi kecualikanlah halaman pelataran, sebab telah diserahkan kepada anti Hamasya untuk diserahkan dipijat 3,5 tahun. Jadi kita bersyukur ada di dalam ibadah pola surga yang Tuhan berikan. Haleluya. Minggu yang lalu kita sudah melihat pasal 14 ayat yang pertama. Sampai sekian, sekarang kita akan masuk kepada ayat 11. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Yesaya adalah kitab nubuatan. Dulu itu nyata ada nabinya, Yesaya, ada bangsa Israel, ada Yahweh. Tapi banyak isinya tentang nubuatan, baik tentang kelahiran atau kedatangan dia sebagai manusia, kematian atau dia mengosongkan dirinya, meninggalkan tubuh manusia, Yesaya 3, dan sampai kedatangan bahkan Yesaya 60 sampai 66 sampai tentang surga, bumi yang baru, langit yang baru. Ini juga Yesaya pasal 14 menubuatkan atau memberitahukan di mana ayat 11 sampai 15 ini, maksud saya 5 sampai 15, tentang di mana bumi ini telah dirusak. Inilah dalamnya, saudaraku. Sebelum setan masuk ke Taman Eden, semua baik-baik saja. Kejadian 1, 2, pasal 2 sampai 3, pasal 2 dari 1, 2 aman semuanya. Binatang-binatang tidak ada yang bermusuhan, karena langsung Adam yang memberikan nama itu kepada hewan-hewan itu, saudaraku. Haleluya. Semua damai, saudara. Tetapi ketika iblis memberontak di surga yang dulunya adalah para malaikat, coba langsung saja ayat yang 11 perhatikan. Saya baca, saudara perhatikan. Yesaya 14 ayat 11. Keagunganmu telah diturunkan ke alam maut, juga kegaduhan suara gambus-gambusmu. Belatung telah ditebarkan di bawahmu, dan cacing menjadi selimutmu. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hel bin Sa'ar. Jadi ini sampai ayat 15 menceritakan Yesaya diberitahukan nubuat tentang bagaimana dulu kejadian di surga. Haleluya. Jadi sebelum bumi diciptakan, dalam Kejadian pasal 1, dulu para malaikat, terutama bosnya Helel dan bin Sa'ar, namanya Helel. Maka nama malaikat itu banyak, dari L-nya, Mikael, Gabriel, Helel. Nah, ini yang jatuh. Kalau Mikael, malaikat perang, pasukan perang, Gabriel, malaikat pembawa pesan, seperti yang datang kepada Maria, malaikat Gabriel datang, saudaraku. Nah, tapi ini tentang kejatuhan setan ini perlu, makanya ditulis ini supaya kita ngerti siapa semua dalamnya, saudara. Haleluya. Nah, dicatatkanlah dia, karena dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Elohim. Di dalam ayat 11, Bapak Ibu, di situ dijelaskan pelayanan Lucifer, sehingga bilang Lucifer, atau
iblis, itu bukan namanya, kalau namanya Helel. Dia dulu ayat 11 ini dijelaskan dia itu adalah pemimpin pujian. Dikatakan bahwa keagunganmu juga kegaduhan suara gambus-gambusmu. Ya, jadi dia pelayan puji, penyembah pemuji. Ya, nanti baca di rumah Yeskiel 28. Dia itu dulu sebelum jatuh sempurna. Sangat sempurna sekali, saudara. Tapi ketika dalam dirinya timbul kesombongan, maka dia dibuang dari surga, dijatuhkan ke bumi. Haleluya. Maka dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim, Kejadian 1 ayat 26. Disitulah iblis Lucifer ini berusaha. Coba anak-anak di bawa keluar dulu. Coba aja keluar apa-apa. Disitulah saudaraku setan masuk ke Taman Eden. Dulu manusia masih 2 orang, Adam dan Hawa. Kalau dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12 di situ dijelaskan kumpulan-kumpulan mereka atau setan-setan itu disebut juga roh-roh jahat di udara. Markus 16 ayat 16-17, Tuhan perintahkan mereka harus diusir, dipatahkan kuasanya. Usirlah setan, atau bisa disebut dia setan-setan, roh-roh jahat, iblis, Lucifer, sama itu panggilannya. Itu untuk sebutan para malaikat yang telah dibuang. Coba saya tanya, apakah setan-setan masih ada di bumi? Ya. Dari mana tahu? Jadi kitab suci mengajarkan nanti dia diikat, Wahyu pasal 20. Setan-setan itu iblis, Lucifer, bosnya pun nanti dia diikat ketika masa 1000 tahun, Wahyu pasal 20. Setelah pengangkatan, Matius 24 ayat 29 sampai 30 sekian. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 16. Kita Wahyu pasal 12. Perempuan itu disingkirkan atau diangkat. Barulah muncul Wahyu pasal 13. Itu sudah mendekati pada masa sekarang. Haleluya. Ya. Jepang sekarang sedang mempromosikan masker, ada alat pendeteksinya. Jadi cuma harganya mahal sebenarnya, karena memang nggak ngerti kita. Kalau WHO katakan corona ini nggak hilang-hilang, berarti kita harus pakai masker sampai seterusnya. Di situ ada ditaruh alat seperti alat apa namanya itu untuk pendeteksi. Jadi langsung sudah ketahuan. Kalau Bill Gates itu sudah terang-terangan sedang memproduksi, merencanakan membuat chip, microchip untuk ditanamkan ya untuk membantu mendeteksi terutama penyakit ini sebenarnya. Kalau kita lihat firman Tuhan sudah mendekati ke sana. Yesaya dulu menubuatkan tentang kelahiran Yesua di Yesaya 9 ayat 5. Banyak orang nggak percaya kan? Kalau zaman dulu mungkin agak wajar karena belum, masih lama, kurang lebih berapa ratus tahun lagi, kurang lebih nggak salah 700 tahun lagi baru lahir dari Yesaya ke Matius. Sedangkan dia sudah menjadi manusia, Matius pasal yang pertama, Matius 2, banyak juga orang tidak hanya orang-orang Majus dan para gembala. Itu pun gembala-gembala didatangi malaikat juga baru percaya dengan silau udah perang kalau malaikat datang. Jadi malaikat itu tidak hanya perjanjian lama datang. Abraham pernah dikunjungi langsung Yahweh kalau mengunjungi Abraham. Yakub juga berbulan dengan Yahweh langsung di Kejadian pasal 28 sampai sekian. Perjanjian baru Maria dikunjungi malaikat.
Jadi sekarang ini udah malas mungkin malaikat mengunjungi manusia. Haleluya. Belum pernah saya dengar mimpi, banyak mimpi ke neraka lah, dibawa ke surga lah katanya ya. Ya. Belum ada langsung bersaksi. Ya, Tony lah palingnya. Nah itu kesaksiannya langsung didatangi Yahweh, langsung ditanya kan, di kesaksian itu kan sudah gebalanya Gilbert Lumondong kan, Komandong kan jelas tahu itu. Ya, ketika ditanya Tony Dawat Tony, ya, ditanya siapa kau? Akulah ya. Cuma dia masih manggil ilah lain, Allah itu saudara ya, sayang saudara. Itu kan kesaksian dia. Dia langsung ketemu, dia langsung yang memakai dia Lucifer katanya saudara. Maka dia saudaraku lama dipakai setan dalam kegelapan. Siapa gak kenal dia? Ini berapa tahun dia kemarin dikontrak Kopassus apa? 10 tahun nggak salah, pemerintah zaman nggak salah zaman SBY. Dia dipakai untuk menangkis apa roh-roh, dukun, santet segala macam. Itu kesaksian dia. Gak mungkin dia berani bersaksi live saudara, ditangkap aja saudara. Ya. Haleluya. Jadi langsung ditanya siapa Pak? Akulah Yahweh katanya saudaraku. Ada amin? Dia kan bersaksi waktu Pak Pendeta Gilbert berdoa, waktu berdoa nengking belum pergi setannya. Dia kan bersaksi waktu didoakan, doa belum. Tapi ketika Gilbert bilang haleluya, di situ dia hancur saudara. Karena haleluya adalah pujilah Yahweh. Amin. Ya, membatalkan puji Jehovah. Ketika bilang haleluya, di situlah dia terpental, di situlah dia pingsan selama kurang lebih setahun. Hampir gila. Saudara, itu kesaksian orang yang pernah ketemu ya dengan Yahweh. Saudara perhatikan, setan itu masih ada. Jangan main-main saudaraku. Jangan saudara bilang, aku udah rajin ibadah Pak Kepala, Pak Pendeta. Aku kan sudah rajin ibadah. Setiap kasih persepuluhan melayani, masih rajin saudara. Saudara masih kalah sama Ayub. Ayub itu bukan rajin lagi, di atas rajin, sangat rajin sampai dikatakan Ayub itu datang nggak setan? Datang. Bukan setan coronya. Ibaratnya kalau apa, bukan sapam-sapamnya, langsung bosnya si Hail bin Sakar tadi yang datang. Kita Ayub katakan benar. Coba saudara ya. Tapi jangan takut, nanti malam datang tidak saudaraku. Makanya jangan main-main. Ayub karena salah dia saudaraku, ada perlindungan. Ayub pasal berapa itu? Pasal 1 ya. Coba kita lihat Ayub. Sebelum Mazmur ya, jangan cari penyanyi baru. Pagi nggak ketemu. Sibuk nyari. Gak ada Pak. Pengen kita baru cari. Sebelum kita Mazmur ya, Ayub pasal yang pertama ayat ke-6 dan 7. Perhatikan saya baca. Ayub pasal 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6 demikian. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan setan pun ketika Ayub saudaraku datang beribadah, datang juga setan. Ini langsung Hail bin Sakarnya yang datang, Lucifernya yang datang. Ada nggak setan di gereja? Pak, mana ada setan di gereja? Di surga ada saudara pernah berontak. Dan kita wahyu dia nanti mau lagi merebut surga. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-16 sampai 20 baca nanti saudara. Nanti mereka mau mengkudeta. Dulu pernah mengkudeta, Yesaya 14 itu nggak berhasil.
mau mengkudeta, mau mengatasi bintang, mau mengatasi para malaikat, mau mengatasi surga dia. Akhirnya dia diusir. Dan Wahyu pasal 12 mencatat sepertiga para malaikat mengikut dia, memberontak. Itulah yang disebut Efesus pasal 6 11 ayat 12, roh-roh jahat di udara. Kalau di kitab Wahyu disebut Babel, Wahyu 18, tempat pusat segala setan yang menguasai orang-orang kaya, pedagang-pedagang, pebisnis, dan semuanya sampai Wahyu 13 dikuasai. Tapi yang tidak takut Tuhan. Haleluya. Ya. Nanti pedagang-pedagang semua akan dimasukkan ke Wahyu 13. Tidak bisa membeli menjual, tidak bisa transaksi, baik mulai dari kecil sampai terbesar triliunan kalau tidak pakai microchip itu. Banyak orang nggak percaya saudara. Tetapi firman Tuhan katakan semua itu sudah ditulis. Wahyu katakan apa yang telah dituliskan akan digenapi. Aku segera datang. Haleluya. Nah, coba anak-anak ini coba di Bu Gembala coba. Biar agak penting kita ibadah. Kenapa pas firman datang keluar ya? Tadi pujian nggak datang saudara. Haleluya. Perhatikan kita ayat tadi. Perhatikan. Ketika datang ayam beribadah, datanglah setan. Ada orang pernah bertanya, Pak Pendeta, kenapa sih setan nggak dimasukkan aja ke neraka biar aman dunia ini? Nah, itu pertanyaan bagus juga. Haleluya. Sama pernah ada orang bertanya, kenapa Pak pemerintah melarang merokok? Janganlah dilarang merokok, pabriknya lah ditutup. Gitu kan? Secara logis, bisanya ditutup pabrik? Bisa setan dimasukkan ke penjara hari ini? Bisa. Tapi kenapa Tuhan Yahweh masih izinkan? Yang pertama, dia memang izinkan agar manusia itu benar-benar teruji kemurniannya. Haleluya. Kalau nggak ada setan, sama seperti di Taman Eden. Kenapalah Tuhan buat pohon yang dilarang itu? Coba secara logika. Ngapainlah Tuhan ciptakan pohon yang dilarang itu? Benar? Benar saudaraku? Pohon dilarang itu bagaikan gambarkanlah kenapa ada setan, saudara. Bukan masalahnya ada pohonnya, tidak ada pohonnya. Masalahnya di manusianya. Sudah dikasih tahu nggak pohon itu nggak boleh dimakan? Sudah dikasih tahu bahwa perbuatan setan adalah jahat. Saya pernah melayani di penjara. Ketika dia beraksi yang menggambar nggak kena tangkap, biasanya kan ada yang lolos. Pas dia di lapangan kena tangkap dia, kawannya lolos, nggak kena tangkap. Lalu dia bilang kurang ajar ini. Dia ditembak kakinya, jalannya pun hitam. Nanti aku bebas, raja nanti saya bunuh dia Pak, katanya. Kenapa? Iya dia begini, jangan salahkan dia. Kenapa kamu mau? Haleluya. Kenapa makan itu sudah tahu salah? Saudara dikasih Yahweh, Ayub diuji, didatangi oleh setan saudara. Setan tahu nggak bahwa Ayub diberkati? Setan tahu harta Ayub itu dilindungi, makanya aman. Karena kau pagari dia, kata setan. Kau pagari hartanya, aman kan? Jadi mau apa? Dia mau mencobai, karena setan kan suka mencobai. Kalau betul memang pengikutmu setia, si Ayub ini, coba tes dulu. Boleh, hartanya boleh kau jamah.
Tubuhnya boleh kau jamah, tapi nyawanya tidak bisa. Haleluya. Jadi jangan takut, nyawa kita tidak tergantung setan, tidak tergantung corona, virus apapun, tapi tergantung Tuhan Yahweh. Haleluya. Tidak satu pun bisa mengambilnya. Jangankan nyawa, mayat saja, mayat Musa sudah tidak bernyawa, tidak dikasih kepada si Helen. Waktu berantem di kitab Judas, berkelahi orang itu, ribut masalah mayat dengan Helen Lucifer itu. Helen mau ambil mayat Musa, lalu Mikael bilang, jangan, kamu tidak bisa ambil mayatnya ini. Ya. Karena pada saat itu di kitab Judas, setan Helen mau pakai mayat ini karena bangsa Israel pada saat itu sangat memuja-muja Musa. Bagaimana nggak dipuja? Sekali pukul laut terbelah, dari batu keluar. Makanya jangan puja-puja pendeta. Sekali pukul laut terbelah, dibelahnya saudara. Orang mati dibangkitnya 1000 orang, pendeta kami. Hati-hati nanti jadi Lucifer saudara. Kejatuhan Gideon di situ. Gideon kalau perang dia hebat. Wah, orang-orang pilihan semua pelayan-pelayan anggotanya. Dengan 300 orang habis banyak ribuan. Tapi baca selanjutnya, ketika Gideon mulai jatuh sombong, masuk roh Lucifer. Dia bukan memuliakan Tuhan Yahweh lagi, sudah memuliakan baju ekor, baju pelayanannya, baju itu pribadinya. Ini semua disuruh menyembah dia. Haleluya. Maka jangan bilang kata pendeta kami, kata gereja, kata firman Yahweh. Atau boleh begini, seperti firman yang disampaikan gembala atau hamba Tuhan. Jangan lupa firmannya. Ada dulu pernah pendetanya di Jakarta sampai saya dibawa, oh pendeta kami, kalau nggak pendeta, semua pendeta sekarang. Akhirnya pun saya lihat pendetanya tahu dia dipuji-puji, seharusnya dilarangnya. Amsal katakan janganlah kamu memuji dirimu, biarlah orang lain memuji kamu. Artinya tidak bisa. Apa yang dikagumi dalam kitab Lukas dibenci oleh Tuhan. Haleluya. Apapun dunia ini. Jika kau mengasihi aku, mengasihi dunia ini lebih daripada mengasihi aku, katanya, engkau tidak layak bagiku. Itu roh Lucifer. Maka seringkan gereja, jemaat atau pelayan berdoa, jangan mencuri ke. Haleluya. Lucifer mau mencuri kemuliaan di dalam gereja. Di surga dia mau ngambil, apalagi di gereja. Lewat apa terkadang Lucifer sudah masuk, setan sudah masuk? Lewat pelayanan. Mungkin dia dipakai hebat dari musik, sampai satu jari bisa tutup mata lagi saudara. Mungkin dia WL yang hebat, pengobah yang hebat saudara. Hati-hati, jangan mencuri kemuliaan. Setan Lucifer sudah masuk. Maka Yesus mengajar dalam Lukas, seharusnya engkau berkata ketika kau sudah melayani, kau sudah berkorban, katakanlah, aku adalah hamba yang tidak berguna. Katakan amin. Jangan bilang dari aku itu kursinya, dari aku itu speakernya, dari aku. Itu aku nggak bilang nyawamu dari aku. Jangan boleh seperti. Yohanes berkata, biarlah Yahweh semakin besar, aku semakin kecil. Amin. Sejak saya diberikan karunia bertobat, saya selalu dikatakan Roh Kudus untuk memperkatakan, ya, supaya tetap kita berkata, biarlah nama Yahweh saja dimuliakan. Makanya saya kan sering berdoa, kami sudah memuji menyembah Engkau, biarlah hanya Yahweh yang dimuliakan. Enak gak dengarnya? Tahu tujuannya kemana? Untuk menghancurkan setan. Setan itu bisa masuk ke manusia nggak? Makanya ada manusia ke setan, yang nggak ada setan ke manusiaan. Kecuali ada di apa? Di YouTube, nah itu cerita lama. Setan masuk roh manusia, balik. Itu hanya untuk menghibur. Kesetanan saudaraku.
Saul pernah kesetanan? Sering, baca itu Samuel. Nah, sudah masuk saya bilang, oh ini orang tuh nah, makanya kalau orang benci sama orang itu sudah masuk Lucifer. Lucifer itu Yohanes katakan, dia pembunuh manusia, iblislah bapakmu. Ketika suami benci dengan istri benci dengan suami, apapun alasannya, sebab iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau Yahweh itu bukan pembenci, kasihilah musuh. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara kasih Yahweh. Jangan-jangan lihat slopnya pun udah slopnya. Ya. Gak tahu dia slopnya sudah disingkirkan. Bisa sengaja dipijak. Lihat bajunya pun padahal sama bajunya. Kan gak mungkin hanya satu baju kan? Dari belakang dilihatnya, bagaimana? Tapi pas bukan dia baju mereka. Saudara dikasih Yahweh. Habel kemasukan setan. Ketika Habel, Kain membunuh adiknya Habel. Maka sejak masuk setan semua rusuh, benar nggak? Masuk setan ketika Adam dan Hawa suami istri bertemu. Hati-hati. Kalau mana yang duluan kira-kira istri masuk ke setan, suami itu istri. Kalau ditanya suami pasti istri katanya. Kalau ditanya istri pasti suami. Ada yang istri, ada yang suami. Memang di Taman Eden yang pertama istri. Memang ada sih ayatnya di Korintus, Hawa yang pertama. Makanya bukan diskriminasi kaum ibu ini. Coba baca di Kolose, di Matius, di Efesus, di Petrus, selalu firman Tuhan pertama bukan untuk suami. Jadi jangan salah jadi istri. Bahagialah karena firman pertama untuk istri. Kan enak kan dapat firman pertama? Di Kolose, di Efesus, di Petrus, baca di mana-mana selalu firman itu pertama. Hai baru hai suami. Saya dulu pernah menyelidiki apa salah ini. Dengan bahasa Inggris sama, terjemahan sama. Berarti, rupanya dijelaskan Hawa lah pertama yang berdialog dengan iblis. Kenapa? Karena setan tahu bahwa Hawa itulah penopang dalam keluarga Adam. Amin. Karena dialah saudara ibu saudara kuat, penolong mana lebih kuat? Penolong atau ditolong? Kayaknya perempuan nampaknya aja itu lemah, bahannya aja beda. Kalau Adam dari debu halus kan? Haluslah debu. Kalau Hawa langsung dari tulang, makanya kuat dia. Gak hanya kuat, keras. Pokoknya kejadian perempuan nampaknya itu nggak pernah nangis tapi keras itu sebenarnya. Gimana nggak keras? Ratusan nabi ngikut Izebel, benar nggak? Hanya dia yang nggak mau ikutan, nggak mau makan, nggak mau terima uang, terima gaji, terima makan dari kerajaan Izebel. Ahab sama suaminya nggak mau dia bagus mati. Dia tetap melayani saudaraku. Buktinya dipelihara. Berkat yang dikirim dan berkat yang dijemput. Berkat yang dikirim yang diberikan oleh burung. Berkat yang dijemput langsung ke rumah janda sapa. Walaupun hanya sedikit saja. Haleluya. Jadi ketika setan masuk ke dalam nikah Adam dan Hawa, mulai mereka bertengkar, mulailah mereka saling menyalah. Di sini sering terjadi, benar nggak dalam nikah-nikah? Maka pengajaran mempelai ini sangat dibutuhkan karena itu langsung dari surga. Termasuk kepada Rasul Paulus diberikan. Sekalipun Rasul Paulus tidak menikah, tetapi langsung itu ilham karena bukan belajar dari pengalaman.
Banyak orang pengalaman nikah belum tentu langsung pengalaman dari surga. Kalau Paulus langsung dari surga, walau perlu pengalaman. Banyak buktinya nikah-nikah yang masih muda menjadi berkat bagi yang tua, benar? Tapi nggak semua. Banyak nikah-nikah yang sudah tua nggak jadi berkat bagi yang muda. Nikah Saul tidak jadi berkat bagi Daud, saudara. Malah Daud dan keluarganya, anak-anaknya, dia dikatakan menjadi berkat bagi banyak orang. Seharusnya mau duluan nikah, mau yang belakangan nikah harus tetap sungguh-sungguh dalam Yahweh. Jadi perhatikan ini, setan itu ada di mana-mana. Maka itu waktu ibadah kita lakukan pengusiran setan. Markus 16 ayat 17 itu. Haleluya. Pak, di sana gereja nggak ada bikin setan. Nah, itu urusan dia lah, mungkin belum ngerti. Kalau Markus 16 itu perintah, ayat 17 itu perintah nggak? Usirlah. Nah, salah satu cara solusi mengatasinya, kalau datang setan ke taman Edenmu, ke nikahmu, tapi bukan istrinya diusir. Aku thinking, baru datang setan. Aku bisa thinking kan harus bergerak. Akhirnya jadi setan yang ketawa. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara, akhirnya mereka saling mempersalahkan ketika ditanya, Adam, kenapa aku gini jadinya? Kau boleh makan buah itu kok jadi mengikuti setan. Iya, ini si Adam, si Hawa ini istri yang kau jodohkan. Hawa itu langsung dibawa oleh Yahweh, langsung jodoh dari Tuhan kan? Si Hawa langsung Tuhan yang berikan kepada si Adam waktu dia tidur. Bangun dia, bagaimana? Udah lagi, pindahan, ruang. Adam waktu belum punya istri, dia cari jodoh lah. Firman katakan dia cari kemana-mana. Jauh penjauh kalernya, berbuat sama menjangkit. Dia firman Tuhan katakan kejadian itu dia cari, tidak ada yang sepadan dengan dia. Kecapeanlah dia tertidur. Lalu Yahweh kasih jodohnya. Waktu belum masuk setan, Amang Bageneo, kaulah tulangku dari, artinya kaulah buru tulangku. Kaulah tulangku dari tulangku, kaulah daging dari daging. Kaulah bulanku, kalau bintangku, katanya. Tapi setelah setan masuk, haleluya. Adam nggak bilang. Memang Adam pernah bilang begini, perempuan yang kau jodohkan itu kan seolah-olah mempersalahkan Tuhan kan? Kau inilah dijodohkan. Menuju baru menungganku toki butuh. Arung toki bawah, arung bengkel, ale bengkel. Coba pula itu di Facebook. Mau cari orang sekarang di Facebook aja cari, pasti ketemu. Gak dicari karena muncul sendiri kan? Mungkin ada yang Anda kenal. Haleluya. Haleluya. Ada mulai berkata, ini perempuan ini dulu. Senang kali dia coba baca. Senang kali dulu dia. Waktu mau nikah lah itu. Si perempuan di sisinya rambut laki-laki. Sini bang, di sini bang. Atas laki-laki. Sini butuhkan bunga-bunga. Harus nikah sampah ijazah. Kejadian, coba kejadian. Dialah daging dari ayat berapa itu? Dialah tulang dari tulangku. Lasian rohana mulai bahasa wadahnya. Ayat berapa? Ketika diberikan kejadian. Kejadian 2 ayat 20. Ayat 23 kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 23. 1, 2 ya. Lalu Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena itu dia akan disebut wanita, sebab pria ini telah diambil.
Haleluya. Engkaulah tulang dari tulang. Engkaulah diriku, akulah dirimu. Kan ngeri saudara, aku kata-kata itu. Ya kan saudara? Haleluya. Nah, coba baca pasal 3. Coba baca pasal 3. Ketika ditanya ayat berapa betul Kejadian 3. Terus apa ya? Bahkan pengalaman ayat 12 Kejadian 3. Haleluya. Kejadian 3 ayat 12. Kita baca 1, 2 ya. Manusia itu menjawab, wanita yang kau tempatkan bersamaku, dia yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu dan aku memakannya. Kan mempersalahkan ini. Perempuan yang kau jodohkan ini kan si Hawa ini kan dikasih langsung sama Tuhan. Bangun dan pikir, sedih, udah bisa syukur. Terkejut gak? Padahal sebelumnya dia nyari jodohnya gak ada ketemu saudara. Hewan-hewan dari itu cocok. Haleluya. Tengok singa ngomong ini. Tengok semua. Itu kan ada ayatnya. Ayat berapa itu saudara? Ketika dia mencari tidak ada kawan yang sepadan. Kejadian 2 ayat. Ya. Ayat 18. Ayat 20 ya. Dan Adam menyebutkan namanya untuk segala hewan ayat 20 ya. Dan untuk burung di udara dia kasih nama burung, nama budak, nama pig, nama horbu bahasa Bataknya itu dikasih dari saudara ya. Dan segala binatang liar, serigala apa lagi, kancil apa semua hewan-hewan dia kasih namanya. Terus coba kita baca B-nya 20B. Tetapi bagi Adam 1, 2, 3. Tetapi bagi Adam sendiri dia belum menemukan seorang penolong sebagai pasangan. Berarti dia cari pasangan, cari jodoh di beli. Yang ini mau budak muda, lana tidak kanak kau budak. Kau singa. Gak ada yang cocok. Capek di semua binatang dikasihnya banyak kali. Gak ada yang pas sama aku. Lalu ketiduranlah dia. Lalu tadi kita sudah baca, bangun dia langsung ada jodohnya. Tetapi pasal 3 datang setan. Setan itu membuat ketika suami istri sudah nggak cinta lagi sebenarnya. Dulu I love you. Menarik, tapi tiap tahun tambah. Haleluya. Setan. Memang gak sepenuhnya salah setan. Mereka pun bilang juga, ular itu. Memang ular gak perlu tanya lagi karena dia udah dari surga dulu. Malaikat yang berontak, dia gak ada yang puni. Masalahnya kenapa kalian dua Adam Hawa? Kenapa kalian suami istri mau mendengarkan setan? Kan begitu. Maka dikatakan kepada Adam, karena engkau mau mendengarkan istrimu, karena istrinya mau mendengar setan. Perkataan dari istrinya adalah perkataan dari setan. Jadi yang pertama kesetanan siapa? Istri. Suami, istri. Haleluya. Jadi walaupun Hawa itu memberikan buah enak nggak? Nampak baik nggak? Tetapi di dalamnya ada pekerjaan setan. Ngapain kau ibadah? Gak usah. Kerja aja. Ini baik dia seperti ngasih buah. Makan lagi, enak nggak? Kalau ada ngasih apel, kita bikinlah buah itu buah apel. Ada itu buah buldia apa? Kita bikinlah buah apel. Buah yang enak kan? Nah, apel. Mungkin saudara nggak hanya minta, ada lagi. Nampaknya enak saudaraku. Bisa nampak perkataan orang enak, tetapi membuat jauh dari Tuhan, membuat jauh dari ibadah, itu dari setan. Haleluya. Saudara jangan kira setan itu tidak bisa lembut. Setan untuk merayu lembut atau kasar? Kalau kasar dia, Hawa pasti lari dia. Memang dari leon.
namanya ular. Kalau ular jalannya ribut atau halus? Tapi berbisa sebenarnya. Pasti gitu. Merdunai karena suara suamiku ini ada. Makanya si Hawa tertarik, makanya dia mau dekat kepada ular. Benar tak saudaraku? Jadi setan penuh tipu daya. Haleluya. Nampaknya dia halus masuk kepada pekerjaanmu, sehingga karena pekerjaanmu kau tidak ibadah. Itu dari setan. Maka bangsa Israel, keluarkan bangsa Israel, kata Yahweh melalui Musa kepada Firaun. Biarkan mereka beribadah, biarkan mereka melayaniku, biarkan mereka berkorban. Kalau tidak, habis. Jangan main-main masalah ibadah. Ibrani 9 ayat 14, darah. Di dalam ibadah itu imamat dulu penumpang darah domba, sekarang itulah darah Yesua. Banyak orang ngomong pasca, tetapi tidak menghargai darah Yesua, tidak menghargai ibadah, sama dengan tidak menghargai korban pasca. Haleluya. Maka saya dari dulu sejak mengerti firman namanya ibadah, saudara. Dulu sebelum saya jadi gembala sidang, saya jadi jemaat. Saya punya pekerjaan, uang dolar ringgit, enaklah pokoknya. Hotel ke hotel kemana-mana lah enaklah. Tempat wisata sudah saya duduki, enak. Tapi namanya ibadah, nggak hanya hari Minggu, ibadah PA, pendalaman kitab suci, ibadah homset kata orangnya, mesbah dupa, itu kejar saudara. Kadang saya sering saudaraku tidak sempat mandi ke rumah, langsung ke gereja ibadah saudara. Haleluya. Karena pulang kerja biasanya di kantor kan jam 5, macet sampai mau jam 6 setengah 7, ibadah setengah 8. Karena saking capeknya saudaraku, mau berjuang dengan roh yang ngantuk, dilawat, menang, berjuang saudaraku. Haleluya. Haleluya. Hati-hati. Saya tanya gelecek saudaraku. Mana mungkin dia seram-seram sama si Hawa? Sama kayak siapa waktu dipakai setan menjatuhkan Simpson saat itu. Jadi perempuan juga saudaraku. Mau menghancurkan Elia pun perempuan juga. Izin. Karena perempuan itu hebat. Sekali makatai ngeri saudara. Simpson aja jatuh ketika dipakai setan Deli. Jadi hati-hati, jangan sampai banyak jatuh. Pengerja bisa jatuh, anak-anak Imam Eli jatuh semua saudara. Haleluya. Jatuh. Tentu Delilah itu lembut gak? Mana mungkin? Orang Simpson iya kok nampak kali Bataknya. Mungkin Simpson pun kalau orang Batak kan ayah atau Delilah dia Bataknya masih bikin Jakarta-nya. Bang Simpson. Yusuf juga dipakai perempuan untuk menjatuhkan Yusuf, tapi Yusuf berhasil tidak jatuh. Haleluya. Karena dia lari. Nah itu lari tempat. Ada apa tante? Lari tempat. Lari benaran saudaraku. Jaga jarak 2000 hasta. Haleluya. Amin. Bukan main-main. Haleluya. Jangan beri kesempatan. Efesus 4 ayat 27 sama setan, jangan beri kesempatan. Bang Nabi udah bilang, karena apa? Karena ada pelaku. Tapi karena ada kesempatan. Ada juga orang belajar gak punya kesempatan. Haleluya. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Jangan. Jadi kalau perempuan mau istri orang sama bisa dipakai setan, jangan kasih kesempatan. Datang gini juga sih. Masuklah setan. Dia di hati dulu.
Matius 5 ayat 27. Kau belum berzina, secara kau berzina sudah di hatimu. Kalau dulu berzina orang harus dirajam. Haleluya. Banyak godaan. Daud aja tumbang, saudara. Kalau Daud yang dimasuk ke setan melalui ada kesempatan. Sebenarnya Daud sih bisa aja lari, cuma dia lari ke tempat. Asli. Ya nampak rohani itu waktu ditanya Nabi Nathan, Raja kenapa? Ada orang isi kasih tahu. Siapa? Biar kita apakan. Iya Raja. Jawab urusan Jawara. Langsung kata, kau lihat orangnya. Tapi dia punya kelebihan, langsung mau minta ampun dan tobat, saudara. Haleluya. Seperti perempuan Samaria waktu tegur, suamimu 5 dan yang hari ini bukan suamimu, 5 tambah 1 udah 6 suamimu. Ini pelakor terhebat perempuan Samaria. Suami orang Arab yang bilang, saudara. Tuhan tegur, bertobatlah, kau tidak akan pernah menemukan ketenangan. Kau akan haus terus kalau kau minum air dunia ini. Tapi kalau minum air firman, air kehidupan, maka engkau tidak akan pernah menemukan kekurangan. Tapi perempuan Samaria mau ditegur. Bukan hanya mau, malah senang. Dari mana tahu buktinya perempuan Samaria? Yohanes pasal 4 ya. Senang dia ditegur. Dia kasih tahu sama orang. Jadi kalau saudara ditegur, tanda senang kasih tahu sama orang. Nah ditegur dosa apa? Ditegurlah kau. Kenapa? Ditegur firman Allah. Saya terlambat terus memang atau dah. Gitu. Ini nggak kalau sakit hatinya masih jauh lah sama perempuan Samaria. Anak yang kukasih ikut tegur dan coba jujur aja, saudara kalau punya anak salah dia, saudara nggak tegur, itu bukan orang tua yang benar. Itu sayang budak kata orang. Ada istilah sayang budak. Padahal ikan juga. Ada ikan kena petir kolam, ikannya lompat. Kan biasanya kalau ada petir ikan itu lompat. Datang budak, kasih kali ikan ini, dibawa ke atas pohon. Begini-gini kan itu. Itu istilah sayang budak. Makanya anak-anak saudara kalau mau ibadah itu ditegur. Ini anak saya itu Pak, nanti ibadah jangan ini. Itu saudara Sion, itu terkenal anak paling lasar di PUTK. Saya pernah kenal dia. Lagi nonton, langsung dicabut-cabut. Buat mati saudara. Sampai kok tanya pun aduh, dia salah saudara. Cabutnya saudara. Tak bisa terus ulang katakan, ajarkan kepada anakmu berulang. Kasih tahu jangan. Ini anaknya dorong orang, tak pernah kata. Tapi kalau anaknya disorot, itu dosa. Yang benar dibenarkan. Bila perlu anak kita benar, kita salahkan demi menjaga perdamaian PBB, Persikatan Bangsa-Bangsa. Haleluya. Saya terlalu itu dosa. Jadi kalau ia ada yang tegur kita, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Perempuan Samaria itu belum lama lewat Tuhan. Yang datangnya Yesua di sumur ketika itu kan ketemu di mana mereka? Ini kan perempuan Samaria kan udah 6 suaminya. Merasa Yesua ganteng nggak? Sebagai manusia pastilah jauh paling ganteng di dunia Yesua. Ada ayatnya. Yesaya 53, dia tampan sampai hilang ketampanannya gara-gara disalib, hancurkan wajahnya. Ketika perempuan Samaria, loh ganteng nih, pastilah. Kalau suaminya itu udah 6, dia berusaha menggoda sampai orang lihat, pelakor, ya sudah kan pelakor. Haleluya. Yesua, mintalah tolong ambilkan air. Enggak boleh. Ada timbangmu? Enggak boleh.
masuk di 1 pertama kan. Jadi nggak langsung pakai ayat. Ada kalanya kan langsung mati sekian. Ya, aku mati sekian. Masuk dulu ke tukang cabai, berapa cabai segitu? Kayaknya mahal bawangnya, baru masuk di 2 firman. Memang firman mengatakan semuanya dari Tuhan. Nah, itu penginjilan Bapak. Ada amin? Jangan semua gada. Puah. Ngerti pun belum nama Yahweh. Yesus setan kata saudaraku. Mana saudaraku? Dari mana datangnya itu? Dulu kalau dibilang orang langsung Yesus setan, aku tak mau terima Yahweh. Seandainya ada, dijelaskan. Amin saudaraku. Ya kalau untuk kita ya nggak lagi lah. Tuhan udah langsung jadi Yahweh. Kalau orang yang masih buta, coba saudara untuk orang buta bisa tarik. Pasti dulu pakai apanya? Ayah. Pasti ditunjukin. Sedap. Nah, tapi kalau udah celik dia, kau tarik, kita tarik, nggak mau lagi dia. Udah nggak bisa tarik. Aduh mataku. Haleluya. Tapi yang celik pun bisa jadi buta. Dulu setia sama Yahweh, dipotong leherku. Wah, hebat kali. Makanya hati-hati, setan ada di mana-mana. Kita harus kuat iman kita. Kalahkanlah setan-setan. Roh yang ada padamu lebih besar kuasanya. Ada yang bilang corona ini dari setan, dari apa? Yang namanya membunuh itu setan. Aku datang bukan untuk membinasakan, tapi menyelamatkan. Haleluya. Jadi memang yang pertama diganggu setan perempuan, tapi yang bertanggung jawab suami itu istri. Suami. Maka ketika nikah itu berhasil dimasuki setan di Kejadian pasal 3, yang dipanggil pertama bukan istri. Walau yang berkasus itu pertama, mungkin istri saudaraku, mungkin lebih parah dia, mungkin dia memang nggak benar, tetapi suami harus bertanggung jawab. Maka Efesus 5 ayat 22 sampai 27, Yesua disebut sebagai kepala. Kepala adalah suami bagi tubuhnya, yang menyerahkan nyawanya bagi tubuh. Haleluya. Amin. Bukan berarti suami itu mengalah kepada yang gak benar. Artinya koreksi juga. Kenapa? Makanya dipanggil saudara itu yang pertama itu adalah Adam. Ya kan, benar kan? Adam. Ketakutan dia. Waktu bersembunyi, kompak ibu ini bersembunyi dari ibadah, kompak. Yang pernah lawan dia kan? Ya Pak, dia di situ ada bersembunyi. Bisa bersembunyi mereka? Tidak bisa. Yahweh datang dalam suasana sejuk. Ketika Yahweh datang, dia membawa kesejukan. Ketika nikah itu jatuh dalam dosa, Tuhan datang menyelamatkan nikah itu. Amin saudaraku. Yahweh baik, dia nggak biarkan. Tahu ya dia udah melanggar kebenaran, nggak datang. Cuma masalahnya Adam dan Hawa pada saat itu ketakutan bersembunyi, ditutupi dosa dengan cawan pertama. Sebelum ada pabrik membuat cawan, Adamlah pembuat cawan pertama, bahannya dari daun, lalu diganti Yahweh dari kulit binatang. Itulah korban Yesua, penyembelihan, korban darahnya, mengampuni dosa kita. Haleluya. Haleluya. Ditanya, ada? Memang jawabnya, memang polos juga saya ini. Kenapa kau bersembunyi? Iya, kami bersembunyi takut. Saudara kasih Yahweh, artinya dua-duanya memang ditanya. Walaupun yang pertama adalah suami. Karena letak kebahagiaan nikah rumah tangga sebenarnya kuncinya suami istri. Ada men? Tak ada peluang kalau suami istri sudah sama-sama oke, sama-sama cas, dipenuhin, aman nggak? Banyak uang kalau satu cas satu nggak mau, pasti ribut. Jadi bukan uang penentunya. Apalagi zaman corona ini. Haleluya. Di mana dua orang saja sepakat, maka amanlah.
Apa saja artinya aman gitu saudara. Jadi bagaimana Pak kalau istri belum mau? Ya suamilah dulu yang sungguh-sungguh. Korintus kan sudah baca kita 1 Korintus pasal 7 ayat 16 sampai 15. Hai suami, selamatkanlah istrimu. Hai istri, selamatkanlah suami. Jadi Yesaya pasal 14 inilah semuanya yang membuat manusia jadi narkoba, membunuh, memberontak seperti setan, memberontak, kejahatan dari mana, begal segala macam itu pekerjaan setan. Haleluya. Maka itu kita harus sungguh-sungguh seperti Ayub, dia sungguh-sungguh saleh, maka dia ketika diuji dia bisa bertahan walaupun ada prosesnya. Amin. Tapi Firman Tuhan katakan pasal 42 Ayub berhasil dan segala kerugiannya diganti. Jangan takut, masa corona ini nanti diganti Yahudi 2 kali lipat, yakin? Amin betul. Aku bertobatlah, amin. Amin juga Pak Kepala, amin. Amin. Lakukanlah. Enak bertuan ini ya. Pikir tadi saudara. Haleluya. Haleluya. Adam, kenapa? Menurut saya ketika Adam itu, ketika dia waktu itu, iya yang salah Bapak Yahweh. Kalau menurut saya kan mungkin gak usir dari taman ini, gak hilang berkat itu. Amin. Coba saudara, mungkin suami saudara orang bertobat, ya saudara aja ngaku, ya yang salah Bapak Yahweh, kan lebih enak. Atau istri gak bertobat, belum mau bertobat apa, gak sungguh-sungguh, ya udah aku yang salah Bapak Yahweh, kan lebih enak. Kan sama Bapak Yahweh ya. Mungkin kalau sama orangnya sama Pak Yahweh kan enak, gak tahu itu kata suaminya, kan lebih aman benar. Dulu pernah ada seorang istri nangis, suamiku selingkuh Pak sama sekretaris, dari mana tahu? Iya, dibelinya mobil, dibelinya rumah, dikasihnya, ketahuan. Jadi iya begini. Dari A sampai Z diterus ceritakan suaminya. Memang benar suaminya salah tetap salahkan. Amin. Ini kisah nyata. Udah gue kalau perempuan ngomong kan benar itu. Lihat remnya ada pakang katanya. Terus harus salah dengarnya. Ya Bu. Oke, udah habis saya. Nah aja lah Bu. Coba saya tanya, ada nggak kira-kira kesalahan ibu penyebab? Bisa karena kesalahan kecil besar akibatnya. Coba kita coba tanya. Coba mungkin karena dia orang kaya kan? Lain dia nggak disalahkan pikirnya, teknik otaknya ini, tapi akhirnya tiba-tiba menjerit dia kan? Kenapa Bu? Iya, betul aku bilang. Aku yang bikin itu, kenapa? Aku sibuk arisan di sana, arisan di sini, bikin di sana, bikin di sini. Akhirnya nggak pernah dilayani suaminya. Akhirnya sekretarisnya yang melayani. Ngasih kopi, sekretarisnya ngasih kopi. Pak, kurang gulanya. Istrinya, nah minum. Ambil sendiri sini. Datang sekretaris, kurang Pak. Enak, manis sekali seperti yang buat kata setan berbuat. Hati-hati, saudara beri ketawa. Haleluya. Haleluya. Saya pernah kata air ke tanah ke dairi kami ke Karakaro waktu mandi di hutan beneran. Saya kan masukin ke Facebook pelayanan. Ih, enak kali Pak mandinya. Sonasi mon. Seorang istri saudara. Gak tahu. Di teleponnya saudara. Akhirnya aku bilang, ketika di telepon bukan saya kembali. Harus dimatikan. Jangan beri kesempatan kepada. Iya memang iya. Haleluya. Makanya Yosua pasal 3 Yahweh memerintahkan jaga jarak 2000 hasta. Gembala dengan pekerja yang perempuan harus ada jaraknya.
Enggak lah, ini kan hati Bapak. Hati Bapak. Hati Bapak. Opung-opung nggak mau dia jatuh, saudara. Haleluya. Kan papi mami itu suami istri. Itu kebenaran, saudara. Yusuf itu lari, saudara. Simpson kurang apa urapan? Hebat gak? Wah, kalau perang pelayanan jangan tanya, mati semua dibikinnya. Ketika dipakai setan Delila, tumbang. Bang Simpson, semua dikasih tahu rahasianya. Dia jual semua rahasia, akhirnya dia menjadi pelawak dan buta. Syukur dia dikasih kesempatan untuk berubah, sehingga roh Yahweh masuk lagi dalam dirinya. Akhir hidupnya dia bertobat. Haleluya, saudaraku. Amin. Makanya antara jemaat jaga jarak. Haleluya. Ini ibu rohani punya yang ya ibu, karena nanti seperti lagu itu. Mulanya biasa saja. Itu lagu itu kisah nyata, saudaraku. Haleluya. Dari mata terus cepat jangan tahu deh. Saya kalau pelayanan ada aja, saudaraku, perempuan, saudara. Beli es krim nanti, saudaraku. Di sini suaminya, bukan suaminya dikasih duluan sama aku. Tolak lah. Kenapa ini kan suaminya di situ? Aneh, saudara. Ini tidak kasih dulu. Haleluya. Nggak tahu, mungkin kita baru tangkap di rumah, nggak tahu urusannya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi setan itu sangat licik sekali. Ketika Adam dan Hawa berhasil dibuat berkelahi, berkat nikah rumah tangga Adam dan Hawa pun hilang. Jadi jangan kita buat berkat kita hilang. Kalau ada yang jujur kali keras kepala istri, ya apa boleh buat. Suami pun ya remlah, turunkan giginya, saudara. Jangan digas terus. Jangan seperti apa? Seperti kendaraan. Jalan kita sudah benar. Ada pepatah juga umum katakan mengalah itu baik, tapi mengalah dalam hal yang positif, waktu yang tepat. Amin, saudara. Tentunya ada orang kita naik sepeda motor atau naik mobil, jalan kita sebelah kanan, ada yang jungkul, dia pilih sebelah kanan. Dia memang salah nggak? Salah. Istilah curi jalan, jadi nggak hanya curi duit, curi jalan pun ada tuh. Dia curi jalan, dikasih lampu dia nggak mau minggir, didim lampu nggak mau, dikasih nggak mau, jungkul dia. Kau yang salah, bentul dua-dua. Cuma sama-sama masuk rumah sakit, sama-sama membayari, sama-sama di pengadilan. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Mungkin suaminya yang bagikan orang mencuri jalan itu, juru dia, ya udahlah, ada aja sebelah kiri. Nanti mungkin dia masuk lubang sendiri. Biarlah mungkin alam yang menghukum dia. Ada dua cara Yahweh. Bisa alam dipakai menghukum, seperti anak hilang, alam dipakai, keadaan dunia ini dipakai, sampai sudah makan nama babi dia, sudah makan ampas babi dia. Ingatlah bapaknya, Mang, lebih enak rupanya di rumah bapakku, pulang lagi bertobat. Haleluya. Ada langsung Yahweh menghukumnya. Amin. Jadi jangan ngotot, saudaraku. Presiden Jokowi yang enggak, saudaraku. Gak usah, saudaraku, coba sengalah ya, jangan apa, juru sama juru. Ada terjadi perang. Kalau udah tahu ini si juru bau, firman katakan, ya lawanlah orang bebal dengan kebebal. Itu artinya jangan bebal tanpa bebal. Dengan kebebalannya, bukan kebebalanmu. Amin. Dengan kebebalannya, biarkan dia bebal, ya udah, kita jangan bebal. Haleluya, saudaraku. Jadi, ya
Tapi jangan nanti pulang di rumah, akan dipakai setan kamu.